Ibu, Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan kami, Theodetit Batam Oase Center, Rumah Retret SSCC. Pada tanggal 31 Januari, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yohanes Don Bosco. Yohanes Bosco, juga dikenal sebagai Don Bosco, lahir pada tanggal 16 Agustus 1815 di sebuah peternakan yang terletak di perbukitan Becci di dasar pegunungan Alpen, Italia. Don Bosco dilahirkan dalam keluarga sederhana yang miskin yang bergantung pada pertanian. Orang tuanya adalah Francis Bosco dan Margaret Ochiena dan dua saudara laki-lakinya, Joseph dan Anthony. Hanya 2 tahun setelah kelahirannya, kematian tragis ayahnya membuat Margaret bertanggung jawab membesarkan ketiga anak laki-lakinya sendirian. Sejak usia sangat muda, ia dan saudara-saudaranya mengalami penderitaan kemiskinan setelah kehilangan ayah mereka. Margaret, seorang wanita pemberani dan beriman, mengajari anak laki-laki itu bahwa bekerja adalah hak istimewa, sehingga mereka harus bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan seperti kayu bakar untuk ditebang dan dikumpulkan, ladang untuk digarap, pengorbanan yang harus dilakukan untuk mempertahankan hidup rumah dan pertanian mereka. Pada usia yang sangat muda, calon santo itu tahu bahwa Tuhan memanggilnya untuk melayani kaum muda. Ketika dia baru berusia 9 tahun, dia terinspirasi oleh mimpi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia melihat banyak anak laki-laki yang sangat miskin yang berkelahi dan memaki satu sama lain. Tiba-tiba, seorang pria berpenampilan agung muncul dan mengatakan kepadanya, "Dengan kelembutan dan kasih, Anda akan menaklukkan teman-teman Anda ini." Anak-anak lelaki itu kemudian berubah menjadi binatang buas seperti yang mereka lakukan. Sekali lagi, pria itu kemudian memberitahu John bahwa ladang adalah pekerjaan hidupnya, dan bahwa begitu John berubah dan tumbuh dalam kerendahan hati dan kesetiaan, dia akan melihat perubahan pada anak-anak. Perubahan yang kemudian ditunjukkan pria itu dalam mimpi. Hewan liar tiba-tiba berubah menjadi domba yang lembut. Seorang lady sama agungnya muncul dan menambahkan, "Buatlah dirimu rendah hati, kuat dan kuat. Pada waktu yang tepat, Anda akan mengerti segalanya." Awal pelayanan Don Bosco. Sejak mimpi itu, dia tahu itu adalah takdirnya untuk menjadi seorang imam dan akan mengabdikan dirinya untuk membantu pemuda miskin, tetapi untuk memenuhi mimpinya, dia harus meninggalkan rumah dan membantu sekolah kota di mana dia akan berjalan berjam-jam untuk menerima sebuah pendidikan. Salah satu hobi favorit John adalah menonton artis keliling yang menyulap atau berjalan di atas tali dari waktu ke waktu. Dia melihat ini sebagai peluang dan mempelajari semua trik ini juga dan menarik perhatian anak-anak. Segera setelah dia memulai pertunjukannya sendiri, anak-anak dan tetangga akan berkumpul untuk menikmati pertunjukan. Di akhir pertunjukan, Bosco muda tidak mau menerima uang, tetapi malah membacakan homili dan meminta semua orang untuk bergabung dengannya dalam doa. Bosco berusia 26 tahun ketika dia ditahbiskan menjadi imam di Turin. Dia sekarang dipanggil Don Bosco dan datang untuk merayakan misa pertamanya pada hari berikutnya di gereja Santo Fransiskus dari Assisi. Mengikuti mimpinya, dia segera pergi ke jalan-jalan dan datang untuk menyelamatkan banyak kaum muda. Dia mulai dengan bekerja dengan anak-anak yatim piatu yang akan berkeliaran di jalan-jalan Turin atau akan datang kepadanya untuk berlindung. Dengan bertambahnya jumlah anak laki-laki, tak lama setelah ia membuka rumah sakit, maka ibunya membantunya dan nantinya akan dikenal sebagai Mama Margaret
karena kelembutan dan cintanya kepada anak-anak. Dia tidak hanya memberi makan anak yatim piatu tunawisma yang dia asuh, tetapi juga memberi mereka keterampilan pendidikan seperti mengajari mereka cara membaca, menulis, dan membantu mereka menemukan pekerjaan yang stabil. Don Bosco memulai pekerjaannya di Turin dan kemudian dia berkeliling dunia. Pada tahun 1854, ketika berbicara kepada sekelompok orang muda yang dengannya dia mendirikan sebuah kongregasi religius, Don Bosco berkata, "Bunda Maria ingin kita mendirikan sebuah serikat. Saya telah memutuskan bahwa kami akan menyebut diri kami Salesian. Mari kita menempatkan diri kita di bawah perlindungan Santo Francis de Sales." Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1859, Don Bosco mendirikan kongregasi Salesian. Juga pada tahun 1872, ia ikut mendirikan bersama dengan Maria Massarello komunitas Putri Maria Penolong Umat Kristiani, jemaat yang akan melakukan pekerjaan yang serupa dengan Santo Yohanes Don Bosco, tetapi dengan wanita. Pada tahun 1875, ia akan mengirim misionaris ke berbagai belahan dunia dengan tugas bekerja untuk orang miskin, orang muda, dan menciptakan masyarakat Kristen yang lebih adil. Yohanes Don Bosco akan mendedikasikan hidupnya untuk orang-orang muda, menulis banyak buku, mempromosikan penciptaan lokakarya, sekolah, oratorium, dan mengusulkan sistem pendidikan baru, yaitu sistem pencegahan. Sistem ini merangkum filosofi pendidikan Don Bosco dalam 3 kata: akal, agama, dan cinta. Tidak mungkin baginya untuk mendidik seorang pemuda dengan alasan jika dia tidak dicintai. Masalahnya dipahami dan dia didukung untuk menyelesaikannya. Sistem unik ini memahat seseorang dalam tubuh, hati, pikiran, dan jiwa. Don Bosco sangat menekankan para pemuda harus dididik melalui cinta, kesabaran, empati, dan bukan dengan intimidasi atau hukuman. Sistem ini sekarang dipraktikkan secara global oleh banyak sekolah, institut, perguruan tinggi, dan pendidikan tinggi. Yohanes Don Bosco, atau dalam bahasa Italia Giovanni Melchior Bosco, atau lebih akrab dipanggil Don Bosco, adalah seorang pendidik dan pastor. Ia mendirikan kongregasi istimewa untuk melayani kaum muda yang bernama Serikat Salesian. Nama tersebut diambil atas Santo Franciscus dari Sales, supaya mereka meneladani kebaikan hati dan kelembutannya. Kini kongregasi ini tersebar di seluruh dunia dan mengelola berbagai lembaga pendidikan, khususnya di bidang pertukangan. Pengalaman hidupnya membuat Don Bosco bertekad untuk menjadi bapak, sahabat, dan guru bagi anak-anak yang diasuhnya. Ia kehilangan ayahnya, kehilangan Luigi Comolo sahabat karibnya, dan kehilangan Don Colosco yang menjadi gurunya. Karena itu, selain dijuluki sebagai bapak kaum muda, Don Bosco juga dijuluki sebagai bapak, guru, dan sahabat kaum muda. Yohanes Bosco merupakan satu-satunya orang kudus atau santo yang mempunyai hampir 20 orang pengikut berusia muda, yang diakui oleh gereja dan sedang menjalani proses untuk menjadi orang kudus. Tidak heran jika gereja pun mengangkatnya sebagai pelindung kaum muda. Salah satu pengikut dari Don Bosco yang cukup terkenal adalah Santo Dominic Savio, yang merupakan orang kudus non-martir yang paling muda usianya ketika ia wafat. Dominic Savio wafat ketika berusia 14 tahun dan merupakan salah seorang murid yang mendapat pengajaran langsung dari Yohanes Bosco. Salah satu orang kudus lain yang menjadi pengikut dari Yohanes Bosco adalah Laura Carmen Vicuna, yang lebih dikenal dengan Laura Vicuna,
yang juga wafat pada usia 13 tahun. Karena keletihan dengan kerjanya yang tak kunjung habis, Don Bosco meninggal pada tanggal 31 Januari 1888 di Turin. Dia diumumkan venerable oleh Paus Pius ke-10 pada tahun 1907, diberkati oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1929, dan dikanonisasi oleh Pius ke-11 pada tanggal 1 April 1934. Sebelum meninggal dunia, beliau berkata, "Katakanlah kepada anak-anakku bahwa aku akan menunggu mereka di surga." Sistem pendidikan Don Bosco dikenal dengan nama sistem preventif atau pencegahan, bukan represif atau penekanan. Sistem ini dikenal juga sebagai sistem pencegahan, yaitu untuk mencegah anak-anak agar tidak jatuh ke dalam dosa, mencegah anak muda agar tidak menganggur kelak, dan banyak pencegahan yang dilakukan untuk kebaikan masa depan anak muda. Karena selalu berasrama, sistem pendidikan preventif menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak. Di Indonesia, akhir-akhir ini sibuk dengan undang-undang agar guru tidak boleh memukul anak didik. Dan Don Bosco sudah memulai itu sejak tahun 1840-an. Oleh karena itu, sistem ini selalu berdasar pada 3 pilar: alasan, agama, dan cinta. Yang pertama adalah alasan. Don Bosco menjunjung tinggi akan alasan. Apapun yang kita lakukan harus ada alasannya, dan anak didik perlu diberitahu. Mereka berhak tahu agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah agama. Agama adalah bagian penting dari kehidupan. Bagi orang percaya, agama adalah sumber kehidupan. Darinya kita berasal, kita hidup, dan kepadanya kita kembali. Yang ketiga adalah cinta kasih. Tidak ada yang dapat melebihi cinta kasih atau kebaikan penuh kasih. Jika anak didik kita melakukan suatu kesalahan, jangan menegurnya di depan teman-temannya. Panggil dan berbicaralah dengan anak itu 4 mata. Berilah dia nasihat yang baik. Percayalah dia akan berubah. Sejahat-jahatnya seorang anak, dia tetap mempunyai kebaikan di dalam dirinya, meski hanya sedikit. Singkatnya, untuk menerapkan cinta kasih atau kebaikan penuh kasih ini, berusahalah sekaligus menjadi bapak, guru, dan sahabat bagi anak-anak. Don Bosco memanfaatkan sekolah berasrama. Mereka menyebutnya oratori untuk memudahkan dalam mendidik, dan pendidik berada dan mendidik sepanjang hari untuk belajar, berdoa, dan tentunya bermain. Pada suatu hari, anak-anak didik Don Bosco pergi untuk berakhir pekan. Di tengah perjalanan, seorang anak tiba-tiba teringat bahwa dia belum mengucapkan bye-bye kepada Don Bosco. Karena perasaan bersalah yang begitu membebani, anak ini kemudian berbalik arah dan berlari menemui Don Bosco. "Mengapa kamu kembali?" tanya Don Bosco ketika melihat anak itu. "Ciao, Don Bosco. Maaf, aku lupa untuk mengucapkan itu sebelum berangkat." Tahukah Anda mengapa Don Bosco dan teman anak itu tertawa? Alasannya sederhana, karena bahasa yang digunakan oleh anak itu dalam memberikan selamat, ciao, adalah sebuah ungkapan seperti bye-bye, tetapi lebih lazim digunakan kepada teman sebaya dalam kebiasaan anak-anak muda di Turin pada waktu itu. Kisah nyata sederhana tersebut hanya mau mengatakan bahwa begitu dekatnya Don Bosco kepada anak-anak didiknya. Don Bosco tidak hanya hadir sebagai seorang bapa dan guru,
tetapi juga sahabat bagi anak-anak didiknya. Secara singkat, mengenai Don Bosco dan sistem pendidikannya yang sudah berlangsung sekitar 100 tahun lebih ini, banyak mendidik anak-anak muda. Mereka telah berhasil memenangkan hidup mereka sendiri dan hidup orang lain. Don Bosco sendiri di kalangan orang Katolik disebut sebagai orang kudus, santo pelindung kaum muda, dan tokoh pendidikan. Salah satu ajaran Don Bosco yang paling diingat adalah pendidikan adalah masalah hati. Kita semua diajak untuk meneladani kehidupan dan misi dari Santo Yohanes Don Bosco untuk berani menemani dan mendidik kaum muda dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah kisah dan inspirasi dari kehidupan Santo Yohanes Don Bosco. Semoga ini semua menjadi pemicu bagi kita untuk berani menemani anak-anak muda dan mendidik mereka dengan hati, dengan penuh cinta kasih dan penuh pengharapan. Salam SCCC, salam dari kami, Rumah Retret SCCC. Terima kasih.